Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili Aulia dengan NIM 2202101129 dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh yang pada saat ini menduduki semester 3 pada program studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kondisi sosial masyarakat mengenai tentang pengangguran. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat pengangguran di lingkungan kita semakin hari terus semakin meningkat. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat dengan BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada saat ini mencapai 7,86 juta penduduk. Namun, menurut Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, angka pengangguran di Indonesia pada saat ini sudah mencapai 8 juta orang. Nah, sebagaimana kita ketahui, penyebab pengangguran semakin hari semakin bertambah. Nah, pengangguran itu terjadi karena beberapa penyebab. Yang pertama, lapangan kerja yang terbatas, namun tingkat pengangguran yang terus meningkat. Yang kedua, perkembangan teknologi yang membuat tenaga manusia tergeserkan. Contohnya seperti penjaga palang pintu tol, yang saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi dan sudah digantikan oleh mesin. Yang ketiga, terjadinya PHK karena perusahaan mengalami penurunan. Yang keempat, lokasi pekerjaan lebih banyak di luar tempat tinggal. Yang kelima, kualifikasi pekerjaan semakin tinggi yang tidak sesuai dengan skill yang dibutuhkan perusahaan. Yang keenam, keterbatasan pendidikan yang rendah sementara zaman terus berkembang dan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill, kemampuan, pengetahuan yang lebih luas. Yang ketujuh, upah kerja yang diberikan tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan, sehingga membuat karyawan mengundurkan diri. Nah, pengangguran dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada pengangguran normal, yang kedua pengangguran siklikal, yang ketiga pengangguran struktural, dan yang keempat pengangguran teknologi. Nah teman-teman, pengangguran juga dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Nah yang pertama, dampak sosial dari pengangguran antara lain meningkatnya jumlah kemiskinan, pengemis, gelandangan, serta munculnya tindakan kriminalitas atau kejahatan. Yang kedua, dampak ekonomi dari pengangguran antara lain menurunnya pendapatan nasional real, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan menurunnya stabilitas ekonomi. Dan yang kedua, serta ketidakpuasan masyarakat yang dapat menyebabkan kerawanan sosial. Nah, dari dampak negatif dan faktor-faktor penyebab pengangguran tadi, terdapat beberapa cara untuk mengurangi pengangguran di lingkungan sosial. Yang pertama, negara membuat program untuk yang menganggur agar bisa mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, dengan meningkatkan kualitas pendidikan karena zaman semakin berkembang sehingga membutuhkan skill, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Yang kedua, dengan meningkatkan pendidikan karena zaman semakin berkembang, maka membutuhkan skill, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih baik dan lebih maju. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan kewirausahaan sehingga masyarakat tidak hanya berpatok pada pekerjaan saja, bisa dengan membuka usaha. Yang terakhir, meningkatkan investasi karena dengan berinvestasi dapat membuka lapangan usaha sehingga dapat mengurangi nilai pengangguran. Nah teman-teman, dari penjelasan saya tadi sudah saya jelaskan mengenai tentang faktor pengangguran, dampak negatif pengangguran, dan cara mengatasi pengurangan pengangguran. Semoga kita semua dapat memahami dari apa yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.